Mari kita membuka Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul 9 ayat 32. Kita membacanya sampai ayat 43. Petrus menyembuhkan Aeneas dan membangkitkan Dorcas. Langsung kamu teringat nama Petrus muncul kembali sesudah dia absen, mulai dari pasal 7 sesudah pembunuhan Stefanus, dan cuma dia datang ke daerah Samaria untuk menumpangkan tangan supaya orang Samaria bisa menerima Roh Kudus. Sesudah itu Lukas sengaja memilih pertobatan Rasul Paulus. Ya, sekarang muncul Petrus. Karena itu Simon Petrus akan mungkin ceritanya sampai pasal 11. Mulai nanti pasal 13 ke belakang tidak lagi kita jumpa dengan Petrus. Akan diganti oleh Saulus. Jadi Kisah Para Rasul ini nampaknya tidak lengkap sebagai lanjutan. Banyak yang tidak dituliskannya, hanya sebagian yang bisa menolong kita, bisa kita baca. Makanya Petrus di sini nanti berakhirnya sesudah dia keluar dari penjara. Ya, kemarin kita sudah lihat bahwa gereja itu damai ya, dan Tuhan menambahkan, dan ada penghiburan Roh Kudus karena Paulus sudah menjadi sahabat Tuhan. Ya, jadi semakin banyak sahabat Tuhan, semakin berkurang apa? Iya, musuhnya Tuhan. Mari kita lihat ayat 32. Sama-sama kita membacanya. Nanti Anda bisa mencoba menafsirkannya. Ya, jadi kenapa saya tidak izinkan sekarang Anda membagikannya? Karena ini dalam bentuk kuliah. Jadi kalau ada memang paper yang Anda mau kirimkan, bisa ku baca. Apakah Anda mengerti apa yang sudah kita pelajari, baik dari Markus, demikian juga Kisah Para Rasul. Kemarin aku dapat 2 kiriman khotbah. Dikirimkannya 2 khotbah itu dalam bahasa Toba. Dan dia minta supaya khotbahnya itu kukoreksi. Dan kurasa kedua khotbahnya itu sudah berhasil dia mengerti, menafsirkan Alkitab. Itulah makanya kalau boleh adalah sangat baik kalau Anda mengirimkan khotbah Anda, saya bisa mengoreksi. Karena cerita kita khotbah malam ini seperti kuliah. Ya, jadi 2 khotbah itu dalam bahasa Toba. Bisa kamu mengerti bahasa Toba, Pak? Bisa. Udah kuikuti cerita khotbahnya itu, kurasa tidak meleset lagi dia menafsirkan Alkitabnya. Bukan kata-katanya yang disampaikannya, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu yang diungkapkannya. Jadi kalau Anda sudah mengikuti semua bahan pelajaran malam itu, ini seperti kuliah malam kita kalau dalam pikiranku. Walaupun jemaat bisa diisi, tapi itu dalam rangka mengisi supaya bisa dia nanti berkhotbah kemudian. Walaupun ya rohani kita juga bisa kita lihat ya, bagaimana hidup persekutuan di pada abad yang pertama. Jadi jangan lupa, perhatikan sekali bagaimana cara persekutuan pada abad pertama. Itu nanti sampai pasal 15, bahkan sampai pasal 16. Bisa kita lihat bagaimana corak mereka dalam persekutuan.
Mari kita baca. Ini pun Anda bisa menafsirkannya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling. Ya, karena sudah tidak ada lagi musuh, bisa berjalan keliling. Iya, kita pun sebentar lagi berjalannya keliling kalau iya, COVID-19 sudah berakhir. Karena aku menunggu-nunggu ini karena sudah lama kali kurasa aku di Kabanjahe. Jadi nggak bisa lagi keliling ke kampung pun tidak, kemana-mana pun tidak. Jadi hari ini sudah kita sampai Petrus berjalan keliling karena musuh sudah menjadi sahabat Allah, mengadakan kunjungan kemana-mana. Bagus ya. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lydia. Ya, di Lida. Oh ya, di Lida ya. Ya, di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Apa yang bisa kita mengerti dalam bacaan ini? Ya, sesuai dengan pertanyaan teman kita dari Ketaren, apakah masih terjadi mujizat? Maka kita harus menjawab, inilah dia, masih terjadi. Apalagi yang bisa kita tahu dalam cerita ini? Ya, Petrus masih melanjutkan apa yang dilakukannya waktu di Yerusalem. Karena ini sudah mendekati daerah-daerah yang bukan lagi orang Yahudi. Dari nama-namanya saja, ini sudah keluar dari Yerusalem, sudah keluar dari Judea, sudah masuk ke daerah Samaria, bahkan masuk sudah daerah yang bukan umat Israel lagi. Apalagi yang bisa kita lihat coba?
Ya, bisa juga kita katakan waktu kita baca ini itu ayatnya yang berapa ya? Ayat 35. Saya baca. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Dia di sini siapa? Yang sudah disembuhkan tadi. Ini apa ya? Eneas ya? Iya. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi dalam ayat 35 ini menunjukkan kerajaan Allah sudah berdiri di daerah ini, dan waktu mereka ini disembuhkan, maka terjadilah mereka berbalik kepada Tuhan. Tidak dikasih tahu apakah yang disembuhkan ini orang percaya atau tidak percaya. Tetapi hasil dari pelayanan ini kita lihat mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau istilah sekarang kita katakan percaya ataupun mereka bertobat sesudah melihat kuasa Allah. Nah, ayat 34. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Masih berjalan sama ya. Dalam bukuku yang pertama sudah kutuliskan kepadamu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dikerjakannya. Sekarang apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di sini? Menyembuhkan Eneas. Karena bukan Petrus yang menyembuhkannya. Maka dikatakannya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Makanya Yesus menjadi subjek, menyembuhkanlah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang sama masih melakukan, menyembuhkan orang sakit. Kalau kemarin Yesus menjumpai siapa? Saul. Di sini Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dan Yesus Kristus menyembuhkan Eneas ini. Dan dengan hasil itu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi dalam Kisah Para Rasul, Yesus masih ikut membawa orang-orang ini menjadi percaya kepada Yesus. Jadi tujuan mujizat itu untuk apa? Maka kita langsung katakan sehubungannya dengan supaya mereka ini berbalik kepada Allah. Karena jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, engkaulah menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Dilanjutkannya, pekerjaannya hanya murid-muridnya memakai nama Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ya, itulah yang pertama bisa kita pelajari. Apalagi yang bisa kita pelajari sesudah itu? Iya, ayat 36 kan begitu ya. Baru ada lagi yang bernama Tabita. Tabita itu dalam bahasa Yunaninya kan sudah Dorcas ya. Ya, makanya kita bilang tadi ini sudah semakin jauh Injil dari Yerusalem. Sudah mulai istilah bahasa Yunani. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pasti kesan Anda, lebih baik orang ini daripada orang Yahudi. Orang Yahudi kerjanya cuma apa? Ia mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi orang ini disebutkan di sini berbuat baik dan memberi sedekah. Iya. Waktu saya membacanya, kurasa ini yang mau diutarakannya, karena Injil memasuki daerah yang kafir namanya ya, yang Gentile, yang bukan umat pilihan Allah, tapi diungkapkannya kebaikannya jauh lebih baik daripada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Iya, begitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh, yang harus dihadapi Petrus apa? Penjara. Iya, penjara ya. Jadi di sini orang ini menjadi percaya seisi kota. Dan jumpa lagi kita seorang Tabita. Jadi kalau begitu penting kali nama-nama orang di dalam Kisah Para Rasul.
penting kali. Ya, karena waktu kita membacanya ini betul sejarahnya benar-benar terjadi karena namanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Makanya nama-nama penting kali karena Lukas tujuannya supaya kamu mengetahui kebenaran ini. Benar ini terjadi. Nah, di sini mereka itu tadi berbalik kepada Tuhan. Petrus tidak mendapat tantangan di kota ini, tapi di Bait Allah mendapat tantangan. Bahkan dilarang supaya nama itu jangan dipakai lagi. Ya, nanti kita sampai pasal 10 juga jumpa lagi kita orang yang jauh lebih baik daripada imam-imam. Nanti jumpa lagi kita pasal 10. Itu juga baiknya nggak tanggung-tanggung. Iya, ya. Dari di sini itu yang diungkapkan di sini ayat 36 ya. Ada di Yope seorang murid perempuan bernama Tabita. Tapi ini nampaknya sudah murid dia. Yang di atas tadi bukan. Kan begitu ya? Dalam bahasa Yunaninya Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Diungkapkan kebaikannya si Dorcas ini, si Tabita ini. Ya, si Dorcas juga ya. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Kan singkat ceritanya ya, sakit dan meninggal. Nah, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ini kan kebiasaannya. Jadi orang Yahudi itu rupanya kalau meninggal baru dimandikan. Ya, makanya gereja GKMI kalau di Jawa mereka mungkin melakukan kebiasaan ini. Di Sumatera Utara yang tidak. Kurasa kalau di Jawa, kalau GKMI ada meninggal di tengah-tengah jemaat, kalau tidak ada COVID-19, mereka mandikan. Itulah kurasa salah satu tanggung jawabnya pendeta. Kalau nggak silap aku, itulah dia tradisi mereka pada permulaan sekali. Karena di sini inilah kebiasaan mengikuti tradisi mereka. Tapi nanti kalau mau tanya berapa lama itu dilakukan, apakah sekarang masih, tapi sejauh yang aku ingat, kurasa dahulu mereka lakukan. Baik, kita lanjutkan ayat 38. Lida dekat kota Yope. Kan tadi Petrus tinggal di, ya nggak jauh ya. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida ya, mereka menurut 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Apakah diharapkannya menyembuhkan? Ya, kita tidak ungkapkan. Hanya karena ini murid, ya kebetulan Petrus berada di daerah ini, maka dia diundang oleh jemaat. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ikut yang teman lainnya. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Oh, rupanya ini situasinya janda. Dalam tafsiran juga saya baca, sepertinya si Dorcas ini janda, maka teman-temannya juga janda. Dan Alkitab seringkali dalam tafsirannya itu janda itu memang dikasihi oleh Allah katanya. Karena tidak ada suaminya, maka suaminya adalah Allah sendiri. Itu yang ada di dalam Alkitab kita. Maka Allah itulah yang jadi pembelanya. Makanya janda-janda di situ menangis. Mereka menunjukkan apa? Baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi dia ini tukang jahit. Iya, jadi ini tukang jahit ya. Jadi semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup ditunjukkan orang inilah, menunjukkan karirnya si Dorcas. Oh, inilah yang dulu katanya ya. Nah, inilah bekasnya dia, inilah bajunya. Begitulah dia baiknya. Kan ini tadi. Karena tadi dikatakan dia anak orang yang baik dan senang juga memberikan sedekah. Makanya orang-orang yang datang mengunjungi waktu dia meninggal ini, kesan yang baiknya itu yang diungkapkan orang ini kepada Simon Petrus. Kalau gitu janganlah kita mati meninggalkan kejahatannya begitu. Nanti kan semua orang akan
berteriak-teriak, oh udah mati si anu katanya kan. Makanya lebih baik kita meninggalkan bekas yang banyak sedekah kita, supaya ada cerita orang mengingat kita yang baik. Kan begitu tadi di sini. Makanya sambil menangis dia menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi ini Petrus ya. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Seolah-olah di sini dia tidak pakai nama Yesus. Yang di atas tadi yang dipakainya. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wah, hebat ya. Berarti Petrus di sini masih mengingat bahwa Yesus membangkitkan anak Jairus. Kan begitu ya? Iya, Petrus mengingat bagaimana membangkitkan siapa lagi? Pemuda Nain. Khususnya kali dalam anak Jairusnya berkesan bagi Simon Petrus karena dia yang diikutkan ke dalamnya, atau enggak? Iya, makanya diikutkannya. Di sini dilakukannya hal yang sama. Yang lain semua disuruhnya keluar. Maka waktu Tuhan Yesus menyembuhkan bagaimana katanya? Oh, butet katanya. Kan begitu kan kasih aku ya. Iya kan begitu katanya. Iya, dipanggilnya dia kan begitu. Nah, di sini kan Tabita katanya ya. Diikutinya apa yang dibuat Yesus pada waktu itu. Maka di sini dilakukannya. Makanya alangkah baiknya kalau kita melihat apa yang dibuat oleh Petrus, pasti rupanya ada dasarnya dari apa yang dilihatnya waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, makanya yang tadi juga yang sakit berapa lama ini juga sama ini kan, Markus pasal 2 ini. Iya, jadi kita bisa ditiru Petrus rupanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya di sini tidak dipakainya nama Yesus, tapi dipanggilnya saja orang yang sudah dimandikan tadi, yang sudah mayat tadi. Karena dulu juga waktu Yesus bersama dengan dia begitu dibuatnya. Makanya kalau kita membaca buku Petrus umpamanya 1-2 Petrus, kita langsung bayangkan kita bagaimana dulu dia pengalamannya dengan Tuhan Yesus dan sekarang apa yang diterapkannya dalam hidupnya. Umpamanya salah satulah, gembalakanlah domba-dombaku katanya ya. Itu 1 Petrus pasal 5 kepada penatua. Karena waktu pemulihan imannya kepada Tuhan Yesus, kan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Simon, apakah kau mengasihi aku katanya? Ya Tuhan katanya, gembalakanlah kawanan dombaku katanya. Di sini juga sama. Makanya diikutinya aku pikir tadi, maka berbeda dengan menyembuhkan orang lumpuh tadi. Baik, kalau begitu ngeri juga ya, masih bisa rasul-rasul menyembuhkan membangkitkan orang mati. Tapi waktu ku baca ini, nanti jangan-jangan ada jemaat dimintanya aku mendoakannya. Nanti waktu ku panggil namanya nggak bangkit-bangkit, nanti dia bagaimana itu ceritanya, aku pikir kan. Ya kan ini, iya, bisa juga nih ku jawab karena aku kan bukan Rasul Paulus, kan bisa. Aku bukan Rasul Petrus, nggak pernah kulihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, kan nggak bisa kutiru gitu. Makanya ku pikir, begini rupanya. Hanya kembali lagi, Yesus dalam di dunia ini mengajar dan berbuat. Di sini juga dibuatnya apa? Menghidupkan orang mati, gitu. Nah, makanya ini kisah murid-murid ya. Nah, mari kita lihat apalagi hasilnya. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Jadi nama mereka ini seringkali disebut orang kudus. Makanya lebih baiknya mungkin nama kita orang kudus daripada orang Kristen. Aku tidak tahu, tapi inilah kedua kali tadi di sini nama orang-orang kudus daripada orang Kristen. Kalau orang kudus kan jelas kategorinya. Kalau orang Kristen, nggak jelas.
Si Anu katanya, di penjara Pak katanya. Kebetulan namanya si Johannes. Ya itulah, dulu waktu aku melayani ke penjara di apa? Ya di penjara, karena aku dulu melayani ke penjara Pancur Batu lah, penjara jalan listrik lah. Iya, karena aku kan suka mengunjungi. Kalau nggak ada kerjaanku, hari Rabu ke sana lah aku minta surat. Apalagi kebetulan juga anggota PA aku itu adalah kepala yang mengawasi penjara itu sebagai sarjana hukum dia. Datang Pak khotbah katanya, senang aku khotbah. Iya, dan banyak kali nama orang Kristen di dalam. Makanya tadi aku bilang, oh pada pasal 9 ini nama orang-orang rupanya orang-orang kudus. Kalau sebelumnya apa? Pengikut jalan Tuhan. Sini kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Terjadi lagi pekerjaan Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Baru ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Enggak dikatakan tujuannya membangkitkan orang mati, tapi hasilnya bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Maka tidaklah salah kalau kita katakan ini merupakan salah satu sarana membuat orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau inilah motivasi kita, kurasa masih terjadinya. Supaya orang bisa percaya kepada Yesus. Dan kita jangan lupa, kan itulah doanya grupnya Simon Petrus ini. Berilah kami keberanian dan ulurkanlah tanganmu untuk membuat tanda-tanda. Iya, melaksanakan mujizat. Dan dua doa ini tetap dijawab oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Karena tandanya doa mereka dijawab, tempat mereka berdoa itu katanya apa? Bergoyangnya, hanya nggak rusak karena bukan gempa bumi kan gitu kita waktu itu. Tapi menunjukkan bahwa Allah berkenan atas doa orang ini. Iya, jadi ini salah satu yang bisa kita baca. Oke sudah ya. Jadi tujuan kedua mujizat ini, satu supaya mereka berbalik kepada Tuhan, satu banyak menjadi percaya kepada Tuhan. Berarti kalau percaya sama berbalik dalam dua cerita ini sama artinya. Ya, berbalik berarti meninggalkan yang lama, percaya juga artinya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong mereka dan mereka melihat mujizat. Inilah dalam buku misi kita. Mari kita 43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Jadi disitulah dia tinggal, di tempat di mana kedua mujizat ini, di mana Dorcas tadi dihidupkan, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Makanya ayat 43 ini tidak bisa salah kalau kita menafsirkannya untuk masuk pasal 10. Makanya Lukas mencoba menceritakan pasal 43 ini tempat tinggalnya siapa? Ya, Petrus di Yope dan di rumah seorang Simon yang kerjanya penyamak kulit. Ada juga aku baca dalam buku, penyamak kulit itu artinya pekerjaan yang tidak kudus. Tapi itu nggak usah kita bahas kali karena kita kan bukan mencari yang kudus atau tidak kudus. Ya, yang di sini yang kudus adalah orang-orang yang sudah mengikut Tuhan. Karena ini kan tradisi dari kitab Lewi pula nanti dari kitab Imamat kan. Jadi janganlah kita ke situ. Tetapi ini sudah persiapan untuk masuk pasal 10. Makanya nanti nggak payah bagi orang ini mencari Petrus di mana dia berada sebagai pekabar Injil. Iya, ini tadi ceritanya. Mari kita lanjutkan baca karena masih ada 2-3 menit lagi ya. Petrus dan Cornelius. Ini sudah ceritanya lagi di Kaisarea. Sudah semakin jauh lagi dari
Salem, sudah naik kali ke atas. Nanti kami bisa lihat map dulu. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Jelas namanya ya. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini pun waktu ku bahas, ini kepala pasukan ini kemungkinannya anak buahnya 100. Atau bisa juga anak buahnya 600 gitu. Tetapi jelas dia bukan lagi orang Yahudi. Karena dia perwira orang Rom. Kan Italia ya. Iya. Nah makanya ini pasti bukan orang Israel. Pasti bukan orang Yahudi lagi. Kalau tadi masih setengah-setengah ya. Nah ini sudah asli kali dia. Bukan orang Israel lagi. Ayat 2. Ini diceritakannya. Ayat 1 menceritakan kedudukannya. Yang di depan tadi kedudukannya apa? Tukang jahit. Kan begitu tadi ceritanya. Jadi konkret, nggak bisa salah. Nah, jadi jangan kita lupakan pekerjaannya dan tempatnya lahir. Makanya kalau Yesus Kristus langsung jelas bagi aku, itu lahirnya di Bethlehem. Kalaupun ada nama yang lain, tapi kalau bukan lahirnya di Bethlehem, maka bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitabku ini. Begitulah kurang lebih. Nah, makanya ini seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Maka dia ini tentara, pangkatnya perwira, makanya pasti ada anak buahnya. Mungkin 100, mungkin juga 600. Itu dalam buku orang lain. Inilah pekerjaannya. Tadi tukang Dorcas itu tukang jahit. Dia baik dan banyak memberi sedekah. Ayat 2. Ia saleh. Ia seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mana lebih baik? Iya, dia lebih baik ya daripada orang-orang yang ada di Yerusalem. Jadi ada di Kaisarea ini orang baik. Ya, supaya nanti kita bisa melihat, oh baik jugalah orang ini. Jadi bisa juga nanti kita katakan, mungkin karena baiknya diselamatkan Tuhan. Ya kan bisa juga nanti ya. Bisa juga, tetapi itu andalan nanti menentukannya. Anda bisa dibawa ke cerita ini, dia perwira. Dia bukan kekurangan duit kan gitu ini. Ya supaya jangan dipikirkan yang miskin-miskinnya semua, janda-janda itu kan perlu. Ini enggak lagi. Memang kalau janda tadi kan perlu di backup ya. Tapi kalau ini perwira ngapain kita backup? Dia kan punya kekuatan cukup besar. Tapi kok butuh juga dia Tuhan. Karena sering juga dikatakan, kalian yang miskin-miskin itu, kalian yang sakit-sakitan itu yang perlu Tuhan. Kami sehat-sehatnya kami, nggak perlu kami Tuhan katanya. Kan salah juga aku pikir. Iya, itu makanya diungkapkannya di sini. Iya, ayat 2. Ia saleh. Apa artinya saleh? Ya, nggak usah kita jauh kali. Saleh pasti maksudnya di sini, ya tidak seperti Saulus. Kan gampang kali ya. Saulus itu kan tidak saleh kan? Iya, makanya di sini orangnya saleh, tidak menyalahkan siapapun di dalamnya. Seperti Saulus itu kita bikin kontrasnya. Karena itu dalam Alkitab ini. Berarti dia saleh. Apa ukurannya saleh? Juga nggak tahu. Karena dia kan tidak punya Taurat. Karena dia kan bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi katakan saleh, dia tidak bersalah dalam undang-undang Taurat. Makanya Paulus katakan, aku tidak bercacat celah dalam melaksanakan undang-undang Taurat. Tapi dia kan nggak ada Tauratnya. Dari mana dia katanya saleh? Kemungkinannya salehnya di bawah. Apa salehnya? Ia saleh, ia dan si istri rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi orang ini tertarik kepada orang Yahudi. Baru dikatakan apa? Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mungkin di sini dia saleh. 3 kali dia berdoa 1 hari seperti orang Yahudi. Makanya dia tidak berbuat kesalahan di sini. Dan juga dia bersedia menolong orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Apalagi tambung. Dalam suatu penglihatannya, iya. Jadi inilah satu-satunya yang belum bertobat, yang berasal dari bangsa lain, mendapat penglihatan. Kan di sini. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Karena kan jam 3 petang kan jam berdoa ya. Nah, sama dengan Petrus waktu dia ke Bait Allah kan jam doa ya sore. Nah, karena mereka ini kan 3 kali berdoa. Pagi-pagi, baru jam 3, baru waktu mau gelap hari.
Makanya di sini dia mungkin tidak bercela. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, katanya. Jadi malaikat ini juga tahu nama Cornelius. Makanya nanti waktu mengumpulkan semua, kata Tuhan ini siapa? Disuruhnya malaikatnya memanggil semua dimanapun manusia sudah berserakan. Kan dipanggilnya namanya Cornelius, katanya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Jadi dilaporkan doanya sudah sampai kepada Allah malaikat itu. Apalagi? Sedekahmu pun telah naik ke hadirat Allah. Yang dikasihnya kan kepada orang Yahudi. Kenapa sedekahnya sampai hadirat Allah? Makanya kurasa nggak salah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ikutlah aku, juallah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin supaya kamu mendapat harta di surga. Nah, orang ini sudah dulu dapat harta di surga walaupun dia bukan orang Yahudi. Nah, kan itu dikatakannya kan, ada Tuhan. Jawabnya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan yang kedua lagi apa? Allah mengingat engkau. Wah, itulah yang paling enak di sini. Kalau aku di sini 6 kubuat ciri-cirinya Cornelius ini. Satu, dia kedudukannya perwira. Dia bukan orang butuh uang, dia punya kekuatannya. Baru kedua, oh ia saleh. Ia takut akan Allah. Ia memberikan sedekah kepada umat Israel. Apalagi? Ia senantiasa dia berdoa. Baru apa lagi? Dia mendapatkan suatu penglihatan. Allah mengingat dia. Wah, bagus ya? Iya, makanya kita ini. Baru 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, ini persiapannya. Iya, jadi waktu di rumahnya si Simon penyamak kulit inilah nanti Petrus. Iya, karena gampang alamatnya dicari. Iya, karena kebetulan gampang alamatnya dicari. Jadi malaikat itu menuruh ini si Cornelius ini. Makanya alamat penginjil itu maunya janganlah pindah-pindah. Karena nanti kalau alamatnya pun gak jelas. Iya, aku 2 kali gak jelas alamatku. Kasihan kali aku melihat yang mengunjungi aku. Bukan 2-3 kali. Dia datang dari Jakarta dan dia datang dari Kalimantan Timur, diborongnya taksinya dari Polonia, dari Medan PP, dan dia keliling-keliling. Bukan saja di Kabanjahe, di Medan pun dia keliling-keliling. Asal ada gereja ditanya, adakah di sini Marga Ginting pendeta, katanya. Enggak, kata orang. Nah, makanya di sini persiapannya tadi ku bilang. Belum terkenal. Iya, makanya karena belum terkenal pada waktu itu kurasa. Iya, akhirnya sampailah dia ke kantor ke salah satu gereja Sinode. Nah, barulah di situ ditanyanya, barulah dapatnya rumah kami gitu. Nah, makanya tadi aku bilang di sini masuk persiapannya. Iya, jadi ada orang baik di dalam cerita ini kita baca. Nah, bagaimana nanti selanjutnya? Ya, besoklah pula karena jam kita sudah jam 9. Jadi kita sudah baca orang-orang baik dalam Alkitab ini. Iya, jadi bukan orang Yahudi. Makanya namanya tadi orang-orang kudus itu disebutkan di situ sebelum nanti cerita selanjutnya. Iya, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur membaca apa yang Tuhan Yesus sudah tuliskan ini. Boleh kami pelajari. Dalam dunia misi, bagaimanapun nama Yesus Kristus itu masih melakukan mujizat. Dan orang-orang di luar, orang Yahudi, ada yang baik seperti Cornelius ini.
Dan bahkan sedekahnya sudah sampai di hadirat Allah. Dan bahkan doa kami semua pun rupanya sampai di hadirat-Mu. Dan yang paling kami senangi mendengarnya, Allah mengingatnya. Kami memuji nama-Mu, kalau sadarlah kami, doa kami sampai di hadirat Allah. Dan Allah akan mengingat kami dalam semua apa yang kami perbuat. Kami mengucap syukur boleh kami membaca apa yang Tuhan Yesus masih kerjakan sampai hari ini. Perbuatlah Tuhan, supaya ada orang yang berbalik, meninggalkan kejahatan dan datang kepadamu. Dan ada orang yang percaya kepadamu. Itulah yang memberikan hidup daripada orang mati. Supaya orang mati itu dihidupkan, dan orang sakit itu disembuhkan, dan orang yang belum percaya bisa percaya, dan orang yang belum mengikut Tuhan supaya bertobat dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kalau boleh kami bersama-sama belajar firman-Mu ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan rahkan malam ini sudah menjadi bagian kami. Kepadamu lah puji-pujian kami. Amin.